Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah beberapa saat, akhirnya Kang Wu dan juga Yongju tiba di salah satu markas milik Guild Hwarang. Dan ternyata Baek Hwayeon juga sudah menunggu kedatangan Kang Wu. Dan saat keduanya bertemu, Baek Hwayeon pun berkata, "Ayo ikut denganku, akan kuberikan upahmu." Dan Kang Wu pun menjawab, "Aku dengar itu adalah item peringkat legendaris." Dan Baek Hwayeon pun menjawab, "Ya, ada salah satu item peringkat legendaris yang belum diaktifkan." Tapi tentunya tidak mudah bagi Hwayeon untuk memberikan item tersebut kepada Kang Wu, karena sebetulnya ada banyak anggota kongres yang menentangnya. Walau begitu, Baek Hwayeon bersikeras untuk memberikan item tersebut kepada Kang Wu karena memang jasanya sangatlah besar. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di depan ruangan penyimpanan item. Dan ternyata ruangan tersebut menyimpan seluruh peringkat legendaris. Lalu, Hwayeon pun menunjukkan item yang akan diberikan kepada Kang Wu. Dan ternyata itu adalah mantel peringkat legendaris. Kang Wu dan juga Yongju yang penasaran pun mulai melihat status dari item tersebut. Tapi nampaknya Yongju sedikit kecewa. Walaupun beberapa status menunjukkan hal yang baik, tapi ada status yang menurutnya tidak terlalu berguna, yaitu menambahkan status unique player sebanyak 5 poin. Sebetulnya itu adalah hal yang baik. Menambah status sebanyak 5 poin sama saja dengan meningkatkan 5 level sekaligus. Tapi sayangnya tidak semua player memiliki status unik, atau bisa dikatakan itu adalah hal yang jarang yang dimiliki oleh player. Oleh sebab itulah, menurut Yongju, item tersebut tidak terlalu bagus. Tapi berbeda dengan Kang Wu, Yongju melihat ekspresinya dan dari situlah ia sadar. Lalu Yongju pun berkata, "Jangan-jangan kau memiliki status unik?" Dan ternyata benar, Kang Wu memiliki status unik. Dan status uniknya adalah energi iblis. Menambah 5 poin merupakan berkah besar bagi Kang Wu. Bahkan setelah dirinya membunuh Oryx hanya menambah 3 poin saja, yang artinya item tersebut sangat membantunya. Baek Hwayeon bahkan terkejut setelah mengetahui hal tersebut. Dan menurutnya item tersebut memang khusus dipersiapkan untuk Kang Wu. Setelah mendapatkan item yang bagus, Kang Wu pun mulai mengucapkan terima kasih kepada Baek Hwayeon. Ia juga bahkan berkata tidak akan segan untuk membantunya jika berurusan lagi dengan sekte iblis. Tapi kesenangan Kang Wu mulai terusik tak kalah seseorang pun masuk bersama 4 pengawalnya. Dan ternyata ia merupakan salah satu anggota kongres bernama Hong. Dan tujuan kedatangannya adalah untuk mengambil item legendaris tersebut. Karena setelah melakukan musyawarah, anggota kongres sepakat untuk mengembalikan item tersebut kepada negara. Dan tentunya itu membuat semua orang terkejut. Hong Jun-tae merupakan salah satu anggota kongres yang memiliki banyak pengaruh. Entah apa yang telah ia lakukan untuk bisa mengambil item yang seharusnya milik Guild Hwarang. Awalnya Baek Hwayeon tidak menerima hal tersebut karena item peringkat legendaris tersebut didapatkan oleh Guild Hwarang saat melakukan misi. Dan pimpinan mereka telah setuju untuk memberikan item tersebut kepada Kang Wu atas jasa besarnya. Tapi tiba-tiba anggota Kongres Hong berkata jika ia telah membuat petisi dengan anggota Kongres lainnya untuk mengambil item tersebut. Tidak hanya itu, ia juga bahkan berkata jika Kang Wu tidak pantas untuk mendapatkan item peringkat legendaris karena hanyalah player newbie. Dan ia juga menganggap pasti ada korupsi untuk memberikan peringkat legendaris kepada player newbie. Oleh sebab itulah semua orang akan diselidiki. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga dianggap bersekongkol untuk menjebak Kim
Jae-hyun yang jelas-jelas telah bersalah. Dan setelahnya, anggota Kongres Hong pun menghampiri Kang Woo untuk mengambil item legendaris tersebut. Tapi sebelum itu ia berkata kepada Kang Woo untuk tidak serakah sebagai newbie. Ia bahkan menampar Kang Woo. Dan tentunya Kang Woo tidak membiarkannya begitu saja. Ia pun mencengkram Kongres Hong dan berkata, "Apakah kau tidak diajari sopan santun? Berani-beraninya kau memukul seseorang yang lebih tua darimu." Nah, di sini tentu saja Kongres Hong nampak heran. Kang Woo jelas-jelas terlihat seperti pria berusia 20 tahunan. Lalu kenapa ia berkata jika Kang Woo lebih tua darinya? Dan setelahnya, Kang Woo pun melempar Kongres Hong. Sebagai seorang manusia biasa dan bukan player, tentu saja itu memberikannya dampak yang signifikan. Dan karena kesal dan merasa dihina, ia pun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Anggota Kongres diserang. Cepat, berikan ia pelajaran." Dan dengan perintah tersebut, keempat pengawalnya pun mulai bergerak menuju Kang Woo. Tentu saja mereka bukanlah bodyguard biasa. Keempatnya merupakan player kebangkitan ke-6. Tapi tentunya juga mereka masih bukanlah lawan Kang Woo. Tidak butuh waktu lama bagi Kang Woo untuk menghajar mereka semua. Dan setelahnya, Kang Woo pun mulai mendekati Kongres Hong dan berkata, "Dasar anak muda zaman sekarang, sungguh tidak tahu sopan santun." Adapun Kongres Hong, tentu saja ia merasa sangat ketakutan. Bahkan pengawalnya tidak bisa menghadapi Kang Woo. Tapi nampaknya ia masih memiliki keberanian untuk mengancam Kang Woo karena ia merupakan anggota Kongres. Ia pun berkata jika Kang Woo akan mendapatkan masalah jika menyakitinya. Tapi tentu saja Kang Woo tidak mempedulikan hal tersebut. Dan setelahnya, bam, Kang Woo pun mulai memukul Kongres Hong. Dan setelah merasa tidak berdaya, ia pun meminta bantuan Yeongju untuk menghentikan Kang Woo. Tapi sayang sekali, Yeongju tidak bisa melakukannya karena Kang Woo bukanlah bagian dari guild Red Rose. Jadi, Yeongju hanya bisa menonton saat Kang Woo memukulinya. Setelah beberapa saat kemudian, Yeongju pun berkata, "Apa yang akan kau lakukan nantinya? Pastinya kita akan mendapatkan masalah setelah menyakiti anggota Kongres." Tapi Kang Woo menanggapinya dengan santai. "Aku memiliki ide untuk hal tersebut." Yeongju kembali berkata, "Apakah kau akan memanipulasi ingatannya?" Tapi ternyata bukan itu tujuan Kang Woo. Memanipulasi ingatan tidak akan menghilangkan petisi yang telah mereka buat. Lalu Kang Woo pun menggunakan salah satu otoritasnya kepada Kongres Hong. Awalnya nampak seperti baik-baik saja. Tapi saat Kang Woo bertanya, "Berapa banyak Kim Jae-hyun menyuapmu?" Dan tanpa sadar, Kongres Hong pun menjawabnya. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan jika dirinya mendapatkan suap untuk menutupi pajak dari orang-orang kaya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Kongres Hong merasa sangat terkejut karena ia tidak menyangka akan menjawab pertanyaan Kang Woo. Lalu setelahnya ia pun melarikan diri. Tentunya jika fakta tersebut tersebar, karir politiknya akan hancur. Oleh sebab itulah kemungkinan ia akan menarik kembali petisi yang telah dibuat. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Will Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.